2024. Pada kesempatan kali ini kita ada di episode 2 podcast ceritaan. Ya, dan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial juga, tidak kalah dengan episode 1 ya. Betul banget. Dan kali ini kita kedatangan alumni yang super hebat dan koneksinya udah luas banget. Dan itu penasaran gak sih siapa? Penasaran? Penasaran, ini masih kosong nih. Kosong nih. Nanti Langsung bintang aja. tamunya di sini. Langsung aja ya. Hai. Nah, kira-kira kita belum kenalan ya. Kita kenalan dulu, boleh kenalan dulu? Oh iya, halo ANers. Nama aku Amha, kepanjangannya Nur Rahma Fadia. Aku lulusan 2016 AN dari Prodi MPE. Oke, dari Prodi MPE ya? MPE alumni dari AN juga, Teh Amha. Ini enaknya teteh atau kakak atau Bebas. apa nih? Bebas. Kayak enaknya apa ya? Teteh. Teteh ya, lebih nyunda ya. Kalau kita di Bandung, AN juga di Bandung, Polda di Bandung, kita nyunda aja. Ini kira-kira aku pengen tanya, Teteh ini ada hari ini tuh ada agenda apa? Kira-kira Kesini karena liburan keluarga sama mau podcast aja. liburan keluarga. Tapi ini ada suatu privilege buat kita kedatangan alumni hebat dan nyempetin buat hari ini datang ke podcast. Boleh tepuk tangan dong. Di sela kehidupan yang sibuk ya, bisa menyempatkan datang ke podcast itu luar biasa loh. Dari luar kota juga. Nah, dari ya luar kan? kota, betul banget. Dan ini Teh Amha juga agak susah ya Teh ya. Iya. tapi unik juga, aku baru dengar gitu panggilan yang seunik ini. Kalau boleh tahu Teh Amha ini datang ke sini bareng keluarga. Iya. Dan pengen cari apa sih di Bandung ini sekarang? Nggak Atau ada bukan sih. orang Bandung tapi kalau Enggak, emang orang Bandung sih sebelumnya emang tinggal di Asli sini. Bandung. Tapi enggak asli, emang lahirnya sih di Semarang, cuma kayak di sini kayak SMA sama kuliah. SMA Iya. kuliah. Besar di Semarang. Besar di Sulawesi. Besar di Sulawesi. Wow. Pindah-pindah ya. Iya, pindah-pindah jadi kayak Sekarang pindah-pindah kerja di terus. Jakarta. Sekarang di Jakarta. Kayaknya sibuk banget ya. Lahir di Semarang. besar di Sulawesi, kuliah di Bandung. Iya, betul. Wah, boleh banget teman-teman ditiru ya perjalanan karirnya sungguh panjang. Nah, aku pengen tahu dong dari Teteh sendiri sedikit cerita aja semasa kuliahnya ataupun lagi sibuk kerjain apa sekarang atau boleh. Sekarang lagi sibuk kerjaan Iya. apa? Sekarang aku sebagai videographer sih. Video. Iya, tapi videographer nggak in-house di suatu perusahaan, jadi aku kayak kerja ke berbagai brand atau berbagai kayak KOL atau artis gitu sih biasa. Panjang banget, itu susah nggak sih? Aku Nggak juga sih, Nggak juga, biasa karena- aja. kalau suka juga ya. Iya, karena suka, emang udah hobi sih dari Udah dulu. hobi. Udah hobi. Oke. Terus Teteh ini kan lulusan dari AN ya, lulusan administrasi niaga gitu. Gimana sih perjalanan awalnya dari seorang yang administrasi niaga terus tiba-tiba ke videographer gitu? Oke. Awal perjalanannya dulu diawali oleh aku emang pada saat SMA suka sama dunia videografi pas SMA. Terus habis itu aku daftar ke jurusan-jurusan seperti perfilman, ilkom atau broadcasting, itu nggak ada yang diterima sama sekali. Habis itu terus akhirnya aku masuk ke Polban jurusan marketing. Pas di Polban karena aku kayak mikirnya ya udah deh aku masuk ke sana. Awalnya emang aku pikirnya itu cadangan, tapi ternyata di endingnya selama aku kuliah itu aku enjoy banget sama dunia kampus dan ternyata aku suka banget sama dunia marketing. Terus pas di kuliah kan nggak ada pelajaran tentang videografi, tapi terkadang tuh ada tugas-tugas dari dosen nyuruh kita bikin video kayak gitu-gitu. Nah karena emang aku suka sama dunia videografi, kadang untuk kerja kelompok seperti itu tuh aku yang bantu untuk handle bagian editing, nge-shooting, tapi waktu itu hanya pakai handphone aja kayak gitu. Kadang pakai kamera itu pun nyewa sama kayak sekarang ini. Di-spill guys. Tadinya sih kita nggak akan spill ya. Di-spill sama narasumber, it's okay. Iya. Terus habis itu kayak
kegiatan di kampus juga, kayak karena aku pengen suka dunia videografi, akhirnya aku masuk ke himpunan bagian Kominfo, karena ternyata di kampus kan zaman aku emang ada bagian kayak perfil apa kayak Media. ya kayak gitu apa ya namanya ekskul ya ekskul UKM. UKM iya zaman aku kan ada namanya UKM perfilman gitu, tapi aku join cuma sebulan doang, terus kayak aku ngerasa kayaknya aku bisa belajar lebih di himpunan kan, akhirnya aku coba belajar di Kominfo, terus join, terus habis itu jadi kepala departemen, terus habis itu tapi semuanya aku belajar sendiri sih lewat YouTube gitu. Akhirnya selama kuliah kalau weekend aku ambil job weddingan, video weddingan, tapi pas udah tingkat akhir terus coba pinjam kamera juga, habis itu udah sih, habis itu lulus langsung jadi videographer gitu. Tapi pas aku lulus juga aku sebenarnya emang aku apply-nya emang di bidang videografi, karena cita-cita aku pada saat aku SMA itu adalah videografi, tapi nggak terrealisasikan kan pada saat kuliah. Aku akhirnya ya udah coba apply pada saat lulus, walaupun aku D3 marketing, aku coba apply ke bidang-bidang videografi yang kayak dicari pekerjaan tadinya ada tulisannya videographer atau enggak kayak content creator kayak gitu yang ada hubungannya sama kamera, tapi ternyata aku nggak diterima di mana-mana selama 3 bulan. Pada saat aku tuh zaman aku belum ada yang kayak kita apply lewat online gitu, jadi aku datengin satu-satu naik motor gitu loh. Jadi kayak benar-benar lowongannya di mana. Gitu iya ya? aku pakai map kayak gitu tuh, print sendiri, terus habis itu baru aku apply, tapi nggak diterima selama 3 bulan. Akhirnya ya udah deh aku coba jadi videographer aja kayak gitu. Itu sih habis itu langsung jadi videographer. Berarti emang udah apa ya, hobi dari dulu. Iya, ternyata betul. kuliahnya nggak bisa disambung linear, akhirnya dicari dan digali-galinya tuh setelah lulus gitu. Iya. Jadi emang udah suka dari dulu ya Kak? Iya, menurut aku pada saat aku kuliah itu tempat aku belajar sih. Jadi aku belajar videografi itu pada saat aku di selain tugas kuliah, tapi juga di himpunan aku belajar, di Kominfo aku belajar. Terus kalau regenerasi aku juga sebagai tim dokumentasi juga kayak gitu. Jadi aku juga kepala dokumentasi pada saat regenerasi kayak gitu. Kepala atau bukan ya? Oh ya kayak gitu, tapi aku lupa aku bagian apa, pokoknya aku bagian dokum juga. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya pada saat angkatan aku udah jadi kadep kan, jadi kayak aku pokoknya bagian dokum, kerjaan aku bagian dokum aja sih kayak gitu. Jadi emang dari dulu udah selalu yang jadi dokumentasi Ya, ya. PDD sejati. Ya, sama di kuliah kan emang gak ada jurusan tentang dokumentasi atau enggak perfilman gitu kan. Jadi orang-orang yang punya skill edit, skill video itu kayak jarang banget. Jadi pada saat zaman angkatan aku tuh cuma aku doang yang bisa. Akhirnya BEM, dosen kayak gitu itu pada minta tolong ke aku sih kayak gitu. Sampai Iya. kayak staff. Iya. dosen gitu. Ini kayak Udah keren banget dari dulu juga ya. Waktu dulu kayak kan ada tuh kayak kita ospek adik tingkat kan, Iya. tapi yang ospek tuh anak BEM. Apa sih? PP. Oh sekarang namanya itu ya? PK. Oh iya, sekarang kan namanya PKKMB. Nah yang ospek kan biasanya timnya anak BEM kan. Iya. Paling yang dari jurusan itu adalah yang bagian mentor kayak gitu. Nah aku tuh satu-satunya orang yang aku tuh satu-satunya panitia di luar BEM. Jadi aku bukan mentor, tapi aku tim dokumnya, tapi aku satu-satunya orang di luar BEM pada saat itu, karena mereka waktu itu emang nggak ada yang punya skill edit atau enggak dokumentasi, atau enggak ada sih beberapa orang tapi diminta tolong ada dari pihak luar. Akhirnya aku yang diajakin kayak gitu sih. berarti udah kompetensinya udah teruji di sini. Jangan remehin lagi nih guys ya. Jago banget. Ya pantas ya. Aduh. Kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya tadi mengenai fotografer atau videografer, ada nggak sih kan tadi tidak sesuai dengan jurusannya ataupun prodinya? Ada nggak ilmu-ilmu ataupun kayak pengalaman-pengalaman yang ada di administrasi di niaga gitu ya, kepake di dunia kerja yang di videografer nih? Oh oke. Menurut aku kan ini salah satu nilai plus ya buat aku, karena kebanyakan tuh kayak videografer atau enggak orang-orang yang kerja di bidang kreatif kayak aku tuh kebanyakan mereka itu kerja under orang gitu. Jadi kayak kerja di bawah perusahaan atau enggak mereka hanya jadi staff kayak gitu kan.
Tapi yang menjadi pembisnis itu jarang banget, yang punya personal brandingnya oke, kayak gitu jarang banget. Dan itu aku pelajari pada saat aku di marketing, pada saat aku di AN. Jadi menurut aku kalau seandainya aku mungkin ada di perkuliahan lain, aku hanya belajar videografi aja, kayaknya aku bakal jadi hanya sebagai staff deh. Tapi kalau seandainya ternyata emang aku jodohnya di AN, di administrasi niaga, terus aku belajar cara bisnis, belajar cara marketing, dealing sama klien, nah itu nilai plus sama buat aku karena ternyata kepake banget dan bisa jadi kepalanya gitu loh, terus bisa jadi emang pembisnisnya, terus bisa jadi ownernya kayak gitu. Jadi salah satu skill, beberapa skill yang bisa kepake tuh kayak kalau seandainya kalau di prodi aku tuh kayak brandingnya, jadi personal brandingnya. Jadi pada saat aku kuliah itu aku emang udah bangun personal branding. Makanya kenapa BEM atau enggak dosen itu kayak orang-orang bahkan di luar kampus ngajakin aku, karena emang pada saat aku kuliah aku udah sering upload portofolio di Instagram aku, karena aku ngerasa itu salah satu cara personal branding kan. Jadi salah satunya tuh personal branding, terus sama dealing sama klien, iya, komunikasi sama klien. Kadang kan kalau seandainya di marketing, siapa tadi orang-orang marketing? Lumayan banyak ya. Jadi kan kalau seandainya di marketing itu pada saat kita pemasaran itu kita diajarin gimana tuh kita ngasih service yang terbaik ke klien. Kan ada kayak kita jualan barang sama jualan jasa kan itu berbeda ya. Kalau kita jualan jasa itu yang ditekanin banget itu adalah service ketika kita jualan jasanya itu. Nah itu kebanyakan yang videographer tuh nggak tahu, mereka ketika sama klien itu yang penting itu bukan hasilnya tapi proses sama kliennya. Jadi kayak gimana klien itu bisa klop sama kita, gimana klien itu bisa mau terus pakai jasa kita. Kadang tuh klien aku tuh bukan mau pakai jasa aku terus menerus kayak repeat order terus, tuh bukan karena kayak mereka suka sama hasil aku, bukan, tapi karena emang mereka udah klop sama aku. Jadi emang pada saat prosesnya aku sangat-sangat tekanin di bagian servisnya itu sih, kayak gitu sebenarnya. Oke, marketingnya berarti yang kepake dari kuliah. Iya betul. Kalau misalnya akuntansi gitu-gitu aku angkat tangan ya. Kita satu tim ya. Aku ini angkat tangan aja, aku nggak paham jadi kayak enggak. Kayak gitu. Dan juga kalau tadi ditekankan juga kalau misalnya prosesnya itu lebih penting daripada hasil. Betul. Cuman bahasa orang tua ya yang kayak gitu, ternyata kenyataannya kayak yang lebih penting itu ternyata adalah hubungan sama customer-nya gitu ya, dibandingkan hasilnya aja. Tapi hasil juga menentukan salah satunya juga yang bakal customer itu bakal pilih kalau hasilnya bagus. Iya, betul. Dengan hubungannya dengan si customer itu. Betul. Itu berarti yang diambil dari nilai-nilai marketingnya gitu ya. Nah berarti kan Teh Ahmad sekarang kerjanya di bidang kreatif gitu ya. Iya. Selain karena hobi, alasan menempuh di dunia kreatif. Oh, selain karena hobi. Ada emang kayak hobi aja dan suka banget. dari lahir udah pengen jadi fotografer. Kayaknya emang lebih ke cita-cita sih. Cita-cita. Iya. Tapi emang iya dari sekolah sih aku udah pengen jadi videographer, jadi aku kejar aja sih kayak gitu. Jadi benar-benar mengejar cita-cita banget. Iya, sama emang kayaknya pada saat kuliah aku emang cita-cita walaupun gak cocok jurusan aku, tapi aku masih bisa ngejar lewat cara otodidak yang lain. Sama dosen-dosen aku juga ternyata sangat-sangat mendukung sih. Iya, bahkan pada saat aku tugas akhir skripsi ya. Iya. Bahkan pada saat aku tugas akhir, dosen aku nyaranin aku kayak ambil bukan penelitian gitu, tapi aku ngambilnya project, jadi aku bikin video kayak gitu. Jadi waktu itu pembimbing aku Pak Agus sih waktu itu, jadi kayak dia yang bantuin aku kayak bikin aja video iklan, nanti dijadiin jadi TA. Jadi TA aku gampang. Tapi memang banyak lingkungannya pun mendukung gitu ya. Iya benar. Bisa jadi sekarang gitu. Tapi kalau waktu kecil lihat referensinya, atau kan kita kalau pengen sesuatu cita-cita pasti lihat dulu apa gitu, lihat pikiran. Katanya ini dari ada role modelnya gitu ya.
aku kalau role model sih emang ada beberapa orang ya kayak tapi orang-orang videographer semua, jadi kayak buka Instagram kalian. Coba buka sekarang. Jadi yang pertama itu namanya itu Ivan Saputra Alam, jadi Ivan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang suka di videografi ini, aku suka banget sama dia. Jadi Ivan Saputra Alam. Nemu nggak tuh? Oh, udah. Nah itu harus di follow karena itu karyanya bagus-bagus banget. Tapi selain itu juga karena aku ngerasa ternyata dunia videografi ini kan kebanyakan cowok ya. Jadi aku ngerasa kok ceweknya ada nggak ya? Awal-awal insecure banget kalau seandainya kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Sampai aku menemukan yang namanya Yusni Mustafa. Ya, coba dilihat. Yusni Yusni Yusni. Nah itu ya dulu pada saat aku habis lulus kuliah, aku apply nggak diterima dimanapun. Akhirnya salah satu caranya aku juga coba DM dia gitu kan, karena dia nyari editor dan aku beberapa bulan jadi editornya dia sih kayak gitu. Jadi editornya si Yusni Mustafa ini. Tapi selain itu juga ada kayak Agung Hapsa dan lain-lain, itu juga kan orang-orang udah pada tahu ya Agung Hapsa. Oh, udah tahu? Udah ketemu loh. Koneksinya pun udah jauh banget nih gitu ya. Nah, kalau misalnya dari tentang pekerjaan gitu, pasti dong ada suatu tantangan dalam proses ataupun waktu kerjanya. Nah, kira-kira dalam proses tersebut tuh apa kesusahan, kesulitan, tantangan? Tantangannya lebih ke, kalau aku ya yang pertama karena aku cewek, lebih ke kesehatan sih. Kayak harus ngangkat alat itu kayak berat banget. Jadi kayak jadi kebanyakan kan kalau orang mikir videographer, editor, bahkan editor itu mungkin kalau tidur malam gak tidur kan kayak gitu. Tapi kalau aku menjaga banget yang namanya kerja sesuai jam kerja aja. Jadi kayak jam 9 sampai jam 5 sore. Malam gak boleh pegang laptop kayak gitu. Itu salah satu cara aku buat ngatasinnya sih. Tapi emang di lapangan juga karena kesulitan aku megang alat segala macam, jadi emang itu salah satu kesulitan aku. Terus kayak selain itu mungkin apalagi ya, nggak ada lagi sih apa ya kesulitan. Udah oke sih. Udah oke ya? Lupa nggak ada lagi. Saking kemudiannya nggak ada tantangan lagi. Lupa deh. Berarti harus videografer atau fotografer kedepannya harus banyakin olahraga, betul ya? Iya, bahkan aku kayaknya mau nge-gym juga sih. Jadi kita punya ini ya, pelatih nge-gym ya, gimana ya? Soalnya penting juga sih ternyata. Nah, itu selama jadi videographer ada nggak sih project apa yang paling berkesan? Kerjaan pertama apa gitu? Oke. Berkesan. Mungkin kalau proyek-proyek pertama aku adalah, kalau teman-teman tahu yang namanya weddingan street gitu nggak? Jadi kalau dulu tuh aku awal-awal job itu adalah nge-handle weddingan di pinggir jalan. Jadi kayak yang masih terpal hijau lah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar pinggir jalan banget. Tapi selain itu yang berkesan, itu salah satu berkesan yang ngebuat mental aku harus makin kuat ya. Tapi selain itu yang berkesan adalah beberapa tahun ini sih. Jadi 2 tahun ini tuh aku udah nge-handle buat video. Jadi aku tuh weddingan itu kayak 6 tahun. Tapi 2 tahunnya itu aku nge-handle project-project untuk artis atau enggak kayak brand seperti Wardah, Labore, kayak gitu-gitu. Nah aku nge-handle untuk konten snackable mereka di Instagram. Terus kalau salah satunya yang berkesan itu ketika emang project-project yang salah satunya kemarin waktu itu Wardah Pedal Open. Jadi kayak mereka nge-handle berbagai artis disuruh pada datang. Nah aku yang nge-handle 12 artis itu kayak gitu. Jadi aku nge-videoin 12 artis itu dan videonya harus jadi same day edit. Jadi hari itu harus tayang kayak gitu. Jadi emang yang berkesannya itu. Tapi selain itu juga adalah selama aku jadi videografer yang aku nggak nyangka adalah aku kayak ikut ke event-event artis kayak kemarin Festival Film Indonesia Piala Citra kayak gitu. Aku ikut dateng kayak ngerasain
wow di sini ramai banget kayak pasar, tapi pasarnya bertabur bintang. Jadi kayak ada Reza Rahardian, ada si Maudy Ayunda, kayak gitu-gitu sih. Sama nggak nyangka aja ternyata aku bisa kayak datengin rumah mereka satu-satu gitu loh. Jadi kayak datengin kayak Jessica Mila, Audi Marisa, kayak gitu aku datengin. Bahkan jadi dekat juga sama tim-timnya juga, kayak gitu sih. Tapi selain itu juga sama yang berkesan adalah tahun ini tuh kayak diajakin kayak sama brand Wardah kayak ke mana ya? Kayaknya waktu itu diajakin ke Dubai, ke Malai, kayak gitu sih. Cuma emang tahun ini aku nggak ambil dulu yang kerjaan luar negeri karena aku punya anak di rumah, jadi aku fokusin sama anak aku dulu sih. Jadi aku ambilnya kayaknya masih tahun depan. Cuma ternyata yang aku tersadar adalah kalau emang karya kita bagus, klien tuh bakal ngajakin kita kemanapun gitu sih. Kayak gitu. Ini mah kita kayaknya ngundangnya terlalu tinggi ya. Kalau dilihat dari Instagramnya juga itu kalau dibuka isinya video-video artis semua ya, yang kita udah sering lihat banget. Narasumber kita kenalnya artis banget. Bukan biasa-biasa lagi. Biasa. Iya. Dan sepanjang hari itu pasti ada pembekalan gitu tentang soft skill. Nah, boleh dong di-share ke teman-teman seberapa penting nih gitu ya soft skill yang sebenarnya basic banget tapi orang-orang sering kali lupa ataupun kayak malas-malasan belajar soft skill tersebut. Pertama dari segi waktu sih yang aku sadari ketika aku kerja di Bandung itu sebagai videographer, kebanyakan orang-orang di Bandung maaf ya kayak apa kalau orang-orang kayak di industri yang di Bandung tuh kadang ada yang telat lah apalah, tapi kalau di Jakarta tuh sangat-sangat berbeda. Jadi pada saat aku pindah aku agak shock gitu karena ternyata mereka di Jakarta itu emang benar-benar sangat profesional. Bahkan ketika aku mau handle artis pun mereka tuh cuma baca skrip kayak sekali dua kali gitu kayak oke, udah hafal kayak gitu. Terus kayak pada saat aku datang kadang kan kita mikir kalau artis tuh kadang ada yang mut-mutan lah apalah, tapi menurut aku enggak, semua artis itu sangat profesional. Jadi ketika kita datang emang shootnya cuma 2 jam udah langsung pulang kayak gitu karena mereka juga tepat waktu, terus ganti bajunya cepet, baca skripnya cepet segala macem. Jadi emang dari segi waktu itu sih kayak tepat waktu itu ya, dan profesionalnya itu. Terus selain itu dari segi komunikasi, jadi soft skill komunikasi itu menurut aku sangat penting karena kebanyakan videographer atau enggak kayak pembisnis itu kalau mereka kurang di komunikasi, mereka bakal kurang juga untuk dealing sama klien kayak gitu. Karena kebanyakan aku kan udah punya tim juga, tapi ada beberapa tim aku juga yang masih malu-malu kayak gitu. Jadi kadang aku yang ngobrol kan sama klien aku. Jadi komunikasi itu menurut aku juga paling penting sama harus pede dan berani sih. Jadi kadang orang lupa bahwa pede dan berani itu ngebuat kita tuh lebih dipandang gitu loh sama orang sebenarnya kayak gitu. Catat ya, catat yang di belakang kamera juga dicatat ya. Kayak tadi udah dijelasin sebelumnya kalau misalnya mau berhubungan baik sama klien itu kan penting banget komunikasi sama kliennya. Dan Teteh sendiri cara kalian buat handle atau dealing sama klien tuh kayak gimana? Ada tipsnya nggak? Handle klien ya. Yang pertama itu ketika emang dealing sama klien atau enggak udah deal project sama klien itu yang paling penting dan salah satu tipsnya adalah kan kebanyakan tuh kayak videographer tuh kan karena aku lulusan marketing, jadi dosen aku tuh kayak selalu menekankan yang paling penting adalah gimana caranya kita tahu keinginan market kan kayak gitu. Jadi kebanyakan kalau videographer lain atau enggak bidang industri lain, kreatif lain yang mungkin gak mempelajari itu, mereka tuh gak tahu bahwa keinginan klien itu hal yang utama. Makanya aku kalau seandainya ngobrol sama klien itu aku selalu pengen tahu, kakak ada tren yang mau diikuti nggak videonya, kakak ada hooknya nggak di opening video, pengen seperti apa, ini tujuan videonya mau seperti apa. Karena dari keinginan mereka itu nanti yang bisa ngebantu videonya itu tersampaikan nantinya ke audiensnya kayak gitu. Jadi bukan kayak
transisinya harus bagus lah, atau enggak kayak dari segi visualnya warnanya gimana kayak gitu, itu kan hanya dari segi visual ya, tapi kayak gimana cara kita mentranslate keinginan mereka itu yang paling penting sih menurut aku. Dan emang apa ya, kalau itu tuh gak bisa dipelajari cuma sebentar, jadi emang harus diasah terus dan emang harus dibekali sama ilmu sih kayak gitu. Jadi paham banget gitu ya keinginan customer apa gitu, makanya pada repeat order gitu. Sebaik mungkin. Iya. Nah, aku penasaran teh aja lah ya. Aku penasaran Kak, untuk teman-teman AN juga di sana gitu yang ada di rumah sambil nonton ini, ada yang berkeinginan untuk jadi videografer atau fotografer juga seperti kakak nih. Apa sih yang harus dipersiapkan dari sekarang mumpung mereka itu masih kuliah? Oke, yang mau jadi videografer kayaknya ini sebenarnya aku emang cita-cita, tapi kalau seandainya teman-teman emang dari kuliah juga udah pengen banget jadi videografer atau nggak di bidang industri ini, di bidang kreatif ini, menurut aku salah satu cara yang bisa dilakukan sekarang adalah, kalau kamu nggak mau, emang sih di awal-awal udah pasti kerja di bawah orang dulu ya, tapi selain itu emang kita tetap harus bisa bangun personal branding kita duluan kayak gitu. Jadi emang dari kuliah emang coba upload video yang udah pernah dibuat, upload proyekan atau enggak foto-foto yang pernah di-handle kayak gitu, di-upload aja untuk bangun personal branding, karena itu yang terpenting ketika kita mau apply CV atau enggak apply kerjaan ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Terus selain itu juga rajin ikut workshop videografi. Pada saat aku kuliah aku nggak pernah sih ikut-ikut kayak UKM atau enggak workshop videografi gitu, tapi 2 tahun ini aku baru sering diajakin sebagai pemateri videografi gitu kan. Jadi ternyata ada loh di toko-toko kamera kayak di DOS atau enggak toko Camzone atau enggak kayak Fokus Nusantara. Mereka tuh tiap bulan tuh selalu bikin workshop videografi dan kadang tuh gratis. Jadi aku juga pernah diundang ke Bandung juga sih buat handle workshop videografi itu. Jadi pada saat kuliah ini better ikut-ikut kayak kegiatan seperti itu di saat weekend atau enggak saat kosong, karena ketika aku kuliah itu kan kita kalau di Polban itu sibuk banget ya, kayak dibanding universitas lain yang kayak mungkin sehari mungkin cuma 2 mata kuliah lah, tapi kalau kita kan kayak anak SMA gitu kan, jadi dari jam berapa sampai sore udah full kayak gitu. Jadi kalau mau Senin sampai Jumatnya emang full kuliah, Sabtu Minggunya mungkin kalau ada kosong nggak ada kegiatan himpunan bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena dulu pada saat aku kuliah, aku Sabtu Minggu juga ngambil job-job buat ngasah skill videografi aku kayak gitu sih. Terus selain itu yang bisa dilakuin sekarang, ikut organisasi-organisasi yang menunjang kamu kalau mau di bidang ini. Kayak mungkin kalau seandainya di organisasi luar susah nemuin, bisa di organisasi-organisasi di kampus, kayak bisa ikut BEM atau himpunan atau UKM kayak gitu. Yang penting aktif sih, karena kebanyakan kan kalau kita udah join tuh cuma 3 bulan 4 bulan nggak lanjut kan, banyak kan yang kayak gitu. Jadi emang harus rutin dan rajin sih menurut aku. Gitu. Jadi tadi yang paling penting personal branding, ikut workshop, join di organisasi juga untuk menekuni lagi di bidang videografi itu. Karena nggak ada pelajaran khususnya kan di Iya, kuliah. betul. Buat nambah-nambah CV juga penting sih itu. Jadi harus kitanya juga harus rajin gitu Iya, ya. semenjak kuliah. Soalnya kalau udah mau daftar perusahaan kayak gitu tapi CV-nya cuma organisasi, tapi cuma kayak dikit gitu, menurut aku jarang dipilih sih. Kebanyakan yang pasti udah banyak atau enggak punya skill tersendiri kayak gitu sih. Emang menurut Tata cocok gak sih anak AN jadi videografer? Tergantung ya. Tergantung ya, kalau seandainya dia emang punya skill udah pasti bisa sih kayak gitu. Ya, berarti alasan anak AN cocok masuk bidang kreatif itu cocokannya gitu ya, dan skill dianya. Ya, tapi apalagi kalau karena AN udah punya bidang kewirausahaan, terus kayak bisnisnya oke, marketingnya bisa, menurut aku bakal, seandainya dia jadi videografer tapi punya skill itu bakal lebih gede lagi sih kayak gitu. Atau enggak, tapi selain jadi videografer pun bisa, jadi seandainya dia kayak suka masak,
dia selama di kuliah coba hobi masak, karena punya ilmu marketing segala macam, dia bakal lebih gede sih. Jadi menurut aku anak-anak AN itu sebenarnya bisa jadi sebuah kepala kayak gitu. Sebuah kepala. Karena kita punya ilmu. Iya, karena Ya, punya ya. ilmu bisnisnya gitu Ya, loh, ya. dan lebih tahu ilmunya kayak gimana seperti itu. Tapi sepanjang karir kakak gitu ya, ada nggak sih referensi apa yang cocok sama kakak ini gitu, selain bisnis ya? Bidang yang kreatif khususnya. Buat jadi banyak. referensi juga teman-teman. Oke. Kalau di tim aku itu kan aku emang handle videografi gitu. Tapi selain itu kita juga suka bikin storyline atau brief kayak gitu. Jadi salah satunya itu menjadi salah satu peluang sih, karena kebanyakan juga klien-klien itu pengen dibuatin storyline, storyboard kayak gitu. Nah, storyboard itu nggak bisa dibikin sama orang yang asal gitu, karena menurut aku kalau dia punya ilmu marketing atau ilmu bisnis, dia bisa mentranslate kayak seandainya nih contohnya dia jualan brand kayak gitu kan, brandnya apa, jadi dia udah tahu oh nanti kliennya harus pakai baju kuning ya, terus habis itu dia harus jangan ada warna lain ya. Contohnya kalau aku shoot Wardah, biasanya di storyboard atau storyline-nya itu nggak boleh ada yang ke shoot warna-warna selain warna Wardah kan kayak biru putih kayak gitu. Jadi kalau yang agak gelap-gelap gitu jangan ke shoot kayak gitu sih. Jadi emang salah satunya itu jadi bikin storyline, storyboard, alur cerita itu juga bisa banget dicoba di industri kreatif. Terus selain itu bisa jadi produser juga, bisa jadi apalagi ya, produser yang punya jadi dia nggak handle di lapangan tapi dia mengkepalai project tersebut kayak gitu. Terus bagian kreatifnya juga. Jadi kadang kalau aku sebagai videografer itu aku punya kenalan juga lulusan Polban, dia juga di bidang kreatif ini. Dia tahu My Outfit nggak? Tahu. Iya. Nah, My Outfit kan lumayan gede ya kayak gitu. Nah, ternyata ada yang kontak aku tuh, dia lulusan Polban dan dia orang My Outfit. Jadi ketika aku shoot untuk campaign-nya My Outfit, aku berhubungannya sama dia kayak gitu. Tapi dia yang bagian bikin kayak storyline, storyboard kayak gitu. Terus dia bikin kayak kan nanti moodnya mau videonya kayak gini. Jadi dia yang menjembatani aku kayak gitu sih. Kalau di bidang kreatif bisa luas sih sebenarnya. Jadi sebenarnya luas banget ya prospek kerja untuk di jurusan administrasi niaga gitu ya. Kita bisa jadi apa aja karena kita udah punya dasar ilmunya. Iya. Benar. Terus kan tadi Tete udah sebutin juga kalau Tete tuh didukung ya sama dosen tadi yang pengerjaan TA-nya boleh dalam bentuk video. Selain itu ada lagi nggak sih dosen-dosen yang support banget Tete? Menekuni bidang Kita spill videografi. Kalau yang pertama udah pasti yang aku berterima kasih itu ke Pak Agus, soalnya sejak aku masuk kuliah tuh dia yang apa ya, kayak nanti sampaikan salam ya Pak Agus ya. Jadi kayak dia tuh yang kayak udah tahu Amha tuh emang suka di bidang video, jadi dia tuh selalu yang dukung aku terus di bidang itu sih. Jadi pada saat TA pun dia yang nyuruh aku di bidang itu. Terus dosen-dosen lain juga, tapi waktu itu pertama kali itu waktu awal masuk AN kan aku masih kayak denial, kayaknya ya udah deh aku marketing aja nggak jadi videografernya. Tapi pada saat awal masuk tuh kayak ada dosen agama gitu, dia baru masuk langsung disuruh bikin project video. Jadi aku ngerasa kayak berterima kasih juga sama dia sih, karena kayak aku tetap ngerasa walaupun aku di sini aku tetap bisa ya belajar ini kayak gitu, seperti itu. Terus dosen-dosen lainnya waktu itu apalagi ya, siapa lagi sih dosen aku udah lupa sih nama-namanya, tapi ingat tapi kebanyakan dosen marketing aku sih yang selalu dukung aku, karena kebanyakan dosen marketing aku tuh udah tahu banget kayak hasil video kayak gitu. Iya. punya ini ya, ciri personal khas. branding Iya. banget, bener. Bukan di IG tapi di jurusan juga Di punya. jurusan Iya. mata dosen juga ya. Amha si video. Catat ya. Oke, aku penasaran juga. Dulu tuh sempet juga kepikiran sebelum masuk Polban ya, aku pengen masuk ke dunia komunikasi. Broadcasting juga sama kayak Kak. Cuman nggak terrealisasikan. Unpad.
Enggak, ada satu ini ya, kita nggak akan sebut, tapi aku pengen coba gitu masuk ke dunia tersebut. Nah, ada nggak sih kita tuh harus mulai dari mana? Sedangkan aku nggak punya nol sama sekali. Mulai dari mana biar bisa ke situ ya? Iya. Atau terlambat sebenarnya. Pengen terlambat ya. Tapi di pas pekerjaan mau ke situ? Iya, kalau misalnya ada niatan sih. Mulai dari mana kayaknya bisa coba-coba apa ya? Kayak yang aku sebutin tadi sih, personal branding itu sih, ya sama apa ya? Harus bestian sama artis dulu atau enggak ya? Apa tadi pertanyaannya? Ulangi deh. Kita kalau misalnya aku pengen ada niatan buat terjun ke dunia fotografi ataupun dunia kreatif, industri kreatif, nah apa yang harus dipersiapkan awal-awal? Oke, portofolio dibanyakin. Jadi kalau lagi gabut coba hunting-hunting aja bikin video, walaupun IG-nya kosong, at least nanti portofolio bisa diupload, terus habis itu nanti bisa coba. Tapi dari segi jaringan kayak biar bisa ke artis itu sebenarnya emang agak susah sih, karena emang kalau di bidang artis kayak gitu tuh nggak bisa kita yang apply, nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak mereka harus kontak kita. Jadi rata-rata kalau aku buat artis itu aku sama sekali nggak ngontak mereka, tapi mereka yang ngontak. Jadi emang harus portofolionya sih yang dibanyakin, ya kayak gitu. Jadi emang biar kelihatan, karena menurut aku Instagram kita itu kebanyakan sekarang HR itu mereka tuh bukan cuma CV yang dilihat, tapi Instagram juga iya, kayak gitu. Karena kebanyakan mereka pada minta kayak Instagramnya apa kayak gitu, karena buat ngeliat orang sebenarnya itu apa lewat Instagram itu sih, kayak gitu. Jadi CV itu kadang kan kalau sekarang CV itu gak didesain macam-macam ya. Disarankan itu kayak teks aja gitu kan. Jadi buat lihat portofolionya ya lewat Instagram atau sosial media mereka yang lain sih, kayak gitu, buat kenal. Seperti itu. Oke, berarti harus siap-siap ini kayak upload nih. Nah kalau Tete sendiri, kalau misalnya bisa balik ke masa kuliah, ada nggak sih hal yang pengen banget Tete lakuin yang belum pernah lakuin, yang bisa ngedukung karir Tete sekarang? Kalau balik masa kuliah ya, yang pengen dilakuin ya, yang pengen dilakuin, sejujurnya aku sangat enjoy masa kuliah aku. Aku ngerasa bahwa kayaknya aku nggak ada penyesalan yang aku pengen balik lagi terus ngulang lagi terus aku perbaiki gitu, atau nggak mencoba sesuatu hal kayak gitu, karena aku ngerasa kuliah aku tuh sangat apa ya, menyenangkan. Jadi kayak aku ikut himpunan, organisasi, walaupun kadang kan kalau kita ngerjain project atau enggak kayak tugas-tugas himpunan itu sangat capek ya. Tapi ternyata setelah dilewati tuh, pada saat aku kuliah, aku tuh pengen ngulangnya tuh lebih ke masa-masa yang kayak menyenangkan itu lagi, karena kalau kita udah kerja itu kayak udah fokus cari uang kan. Tapi pada saat kuliah itu emang benar-benar masih bisa berteman, masih bisa organisasi, itu salah satu yang nyaman banget buat aku. Bahkan aku kayak suka banget pada saat aku jadi gabung ke BEM, gabung ke mana. Jadi emang pada saat aku kuliah gak ada yang aku sesali karena pengen nyoba lagi, karena ternyata semuanya aku udah cobain gitu loh. Kayak BEM iya, UKM iya, terus kayak regenerasi iya juga jadi panitia, kadep iya, terus kuliah juga, walaupun mungkin orang mikir kayak ini bukan jurusan yang aku mau, tapi pada saat aku kuliah marketing, salah satu yang beberapa yang aku suka ternyata ada di situ gitu. Kayak pada saat Pak Agus ngejelasin materinya, ternyata aku cinta banget. Terus kayak pada saat siapa dosen jasa Pak Dibio ngejelasin, aku juga suka banget. Jadi kayak sebenarnya kayak jadi apa ya, ternyata marketing itu atau enggak kayak jurusan yang aku
Mungkin orang mikir kayak aku enjoy di organisasi aja, tapi ternyata enggak. Pada saat aku kuliah aku sangat suka banget. Belajarnya juga aku suka, matematika bisnis aku juga suka, kecuali akuntansi aku gak suka. Gitu aja. Kayak gitu, jadi emang aku suka semua sih. Ternyata emang kayaknya kalau aku ada di perkuliahan lain, kayaknya aku lebih menyesali itu kayaknya deh, kayak gitu. Mungkin kalau aku di perkuliahan lain, aku di universitas lain, mungkin aku bakal merasa lebih insecure kalau seandainya aku masuk jurusan-jurusan yang seperti itu, kayak gitu. Oke, berarti banyak hal yang emang udah dirasakan dan disyukuri juga. Iya, benar. Ini adalah pertanyaan terakhir dari kita, Kak. Nah, ada gak sih pesan yang mau disampaikan ke IMAX ataupun calon mahasiswa administrasi niaga ya, yang masih mempertimbangkan jurusan ini tuh worth it gak sih? Oke. Pesan buat anak-anak SMA yang mempertimbangkan Polban, apalagi jurusan AN. Menurut aku Polban itu adalah salah satu kampus, dari segi kampusnya ya, salah satu kampus yang aku selalu rekomendasiin, karena emang kampus yang berbeda daripada universitas lain yang kayak kita selalu masuk tiap hari, pakai bajunya sama, kelasnya selalu bareng-bareng 3 tahun sampai 4 tahun, terus kayak dari segi lokasinya juga ternyata seru banget di atas gunung. Jadi kayak rasa gak sih kadang kayak panas tapi kok dingin gitu ya kan sih. Jadi kayak itu hal yang menurut aku sangat-sangat berkesan sih. Jadi kalau ada yang nanya ke aku rekomendasi kampus, aku pasti selalu bilang kayak Polban salah satu yang menurut aku sangat-sangat berkesan di hati aku kayak gitu. Terus karena aku juga gak nyoba universitas lain ya kayak gitu. Terus dari segi jurusannya ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa AN menjadi salah satu yang top dan oke, karena ternyata di dalamnya itu ada jurusan-jurusan ada mata kuliah yang menurut aku unik-unik banget, kayak kelas mengetik, bahkan kayak alat-alatnya itu yang masih jadul banget, masih ya? Masih baru ya? Masih ada. Jadi kayak, iya, jadi kayak bener-bener kukunya nggak boleh panjang, terus kayak cek ya kan, kayak gitu kan. Jadi emang bener-bener sangat-sangat berkesan. Terus kayak dimana kita tuh kayak harus jualan lah, harus apalah, terus kayak ada praktek menjual di lab kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku sangat berkesan. Terus dosen-dosennya juga berkesan dan menurut aku sangat-sangat ini ya, bertanggung jawab. Karena aku pernah, jujur aku setelah lulus dari Polban aku tuh kayak nyoba lanjut S1, tapi hanya bertahan beberapa bulan karena emang waktu itu emang COVID juga. Tapi menurut aku ternyata kalau di universitas itu kadang dosennya tuh kayak ngasih tugas udah gitu, jadi kayak nggak bener-bener dirangkul, diajakin. Tapi karena Polban itu kayak dan AN itu kayak sekolah ya, jadi kayak bener-bener dosennya tuh tiap hari emang selalu masuk. Kadang kan ada beberapa hari kalau teman-teman aku di univ, kadang mereka tuh kayak dosennya tuh kayak, iya hari ini libur lagi, iya libur, dosennya gak masuk kayak gitu kan. Tapi kalau di AN tuh benar-benar sangat-sangat jarang dan mereka tuh sangat-sangat membimbing kita gitu loh. Jadi menurut aku AN the best. Favorit juga. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih mempertimbangkan atau walaupun ragu-ragu gitu masuk AN gitu, ini udah ada produk hasil dari AN dan emang udah sukses banget. Koneksinya udah sama artis-artis tadi udah disebutin juga. Nah kalau misalnya kalian pengen mengikuti jejak dari Teh Amha ini kan, boleh dicoba masuk AN dulu guys. Iya. Dan hal tersebut, pertanyaan terakhir tadi adalah penghujung dari acara kita hari ini. Kita ucapin terima kasih banyak Teh Amha udah di sela-sela kesibukan. Boleh tepuk tangan dong. Di sela-sela kesibukan bisa nyempetin dan bisa sharing-sharing bareng kita dan buat ANers juga di rumah. Oke, dan untuk selanjutnya ada konten-konten menarik juga dari kita. Jangan lupa stay tune, like, comment, and subscribe juga Di mana? di platform kita. Oh iya. Iya, tema IG-nya boleh di Oke, IG aku Amha FD. Oke, terima kasih banyak tema.
Semoga karir-karir kedepannya juga semakin lancar. Amin. Koneksinya bukan artis lagi sekarang, harus seluruh dunia harus tahu. Amin. Amin. Ya, semoga juga kita yang ada di ruangan ini dan tentunya teman-teman di rumah bisa ngikutin jejak TAH yang udah sukses banget. Oke. Semoga apa yang didapat dari podcast ini bisa bermanfaat buat Yep. siapapun yang menontonnya. Oke. See you, Ana.